Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu di sini, perkenalkan nama saya Nanda Restu Oktaviani. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya mengenai potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah. Karena kita tahu bahwa Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keindahan alamnya, sehingga di sini saya akan memaparkan terkait potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo. Baik, Bapak Ibu, ini merupakan presentasi saya dengan judul Analisis Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Wonosobo, letaknya di Jawa Tengah. Kemudian perkenalkan kembali nama saya Nanda Restu Oktaviani dengan NIM 24120304. Kemudian di sini Kemudian di sini ada peta dari Kabupaten Wonosobo, karena kita tahu bahwa Wonosobo adalah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal sebagai negeri di atas awan. Karena lokasinya yang di pegunungan dengan keindahan alam seperti dataran tinggi Dieng dan puncaknya adalah Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Di sini Ibu Bapak sudah bisa melihat peta dari Kabupaten Wonosobo itu letaknya memang berada di dataran tinggi ya di daerah pegunungan Bapak Ibu begitu. Kemudian ini adalah foto dari alun-alun Wonosobo yang dimana di alun-alun tersebut juga sangat asri, banyak pohon-pohon rindangnya sehingga potensi destinasi pariwisata Kabupaten Wonosobo sangat besar, berpusat di dataran tinggi Dieng yang menjadi unggulan dengan dukungan potensi alam seperti Bukit Cikunir dan Telaga Cebong, serta daya tarik budaya lokal yang kuat seperti seni dan budaya. Pengembangan pariwisata di Wonosobo perlu mengoptimalkan konsep 5A, yaitu atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan aspek tambahan. Sehingga dengan strategi yang berfokus pada pengembangan atraksi, peningkatan fasilitas, promosi yang tepat, serta pembangunan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, Ibu Bapak, begitu. Kemudian di sini ada deskripsi potensi pariwisata secara umum di Kabupaten Wonosobo. Di sini saya sudah menjabarkan, saya buatkan tabel. Di sini ada potensi alamnya. Potensi alamnya karena kita tahu bahwa Wonosobo dikenal sebagai sebutan negeri di atas awan, sehingga memiliki dataran tinggi yang cukup bagus, Bapak Ibu, seperti dataran tinggi Diengnya, di sana ada Telaga Warna, Telaga Pengilon, Kawah Sikidang, Batu Pandang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk gunung dan bukit, di sini ada Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Bukit Cikunir, dan lainnya. Untuk agrowisata di sini kita juga ada kebun teh tambi, perkebunan kentang, sayuran, dan kopi. Kemudian selain itu kami juga menyediakan panorama panorama alam, yaitu pemandangan pegunungan, udara yang sejuk, dan cocok untuk ekowisata. Selain alam, kita juga memiliki potensi budaya dan sejarah, yang dimana di sini ada kompleks Candi Dieng, kemudian tradisi budaya dan festival budaya, yang dimana untuk kompleks Candi Dieng itu ada peninggalan Hindu tertua di Jawa, pusat ritual dan perayaan budaya. Yang kedua itu ada tradisi budayanya itu seperti ruatan rambut gimbal, tradisi sedekah bumi, kesenian kuda lumping, lengger, calung, ebek, dan lain sebagainya. Kemudian untuk festival budayanya di sini ada Dieng Culture Festival yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga itu ada edukasi dan ekologi yang dimana di sini wisata edukasinya itu ada EduFarm, yaitu pertanian kentang, kopi, dan teh sehingga wisatawan itu bisa mencoba pengalaman baru dengan cara melakukan bertani begitu ya Ibu Bapak, dan desa wisata yang mengenalkan kehidupan pedesaan. Kemudian yang kedua ada konservasi alam yaitu wisata berbasis lingkungan di kawasan hutan pinus, air terjun, dan telaga. Dan yang keempat itu ada desa wisata. Di sini itu ada dua desa wisata yang cukup unggul di Kabupaten Wonosobo, yaitu ada Desa Sembungan. Ini adalah desa tertinggi di Pulau Jawa, terkenal dengan sunrise Sikunirnya, begitu Ibu Bapak. Kemudian di sini ada lagi Desa Jelamprang, Sigedang, Tieng, Dieng, dan Kulon.
yaitu menawarkan atraksi budaya, homestay, dan kuliner khasnya yang tersedia di desa Jelamprang tersebut, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima di sini ada kuliner. Wonosobo itu sangat potensi sekali dengan kuliner, yaitu mie ongkloknya, karena mie ongklok ini adalah ikon dari kuliner di Wonosobo. Kemudian ada karika, yaitu buah khas Dieng yang diolah menjadi manisan. Kemudian ada purwaceng, yaitu minuman herbal penambah stamina. Dan yang terakhir ada tempe kemul, itu adalah tempe seperti mendoan, tapi bedanya tempe kemul ini itu di tengahnya aja itu tempenya, nanti di pinggirnya itu seperti tepung. Jadi dia hanya menggumpal di tengah saja, Ibu Bapak, begitu. Dan yang terakhir ada pengembangan, sehingga potensi dari Kabupaten Wonosobo ini itu kita bisa potensikan ke wellness tourism, yang dimana udaranya sejuk, pemandangannya asri, cocok untuk meditasi, yoga, dan healing. Selain itu juga ada geopark dan ekowisata, karena kekayaan geologi, kawah, telaga, dan gunung berapinya, sehingga cocok untuk geopark dan ekowisata. Dan yang terakhir ada wisata digital, yaitu spot foto Instagramable, kemudian cocok dikemas untuk milenial. Jadi untuk wisatawan Gen Z cocok banget ke sini karena nanti ada wisata digitalnya, bisa update untuk di sosial medianya, Ibu Bapak, begitu. Kemudian di sini ada isu-isu pengembangan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Untuk isu-isunya di sini yaitu yang pertama ada ketergantungan pada daya tarik alamnya, sehingga poinnya itu adalah pengembangan wisata belum merata ke potensi budaya, sejarah, dan kreativitas masyarakat begitu. Sehingga dampaknya kurangnya diversifikasi atraksi begitu Ibu Bapak. Jadi karena Wonosobo itu lebih condong ke wisata alamnya sehingga sangat tergantung dengan daya tarik yang ada di wisata alamnya, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada aksesibilitasnya yang terbatas, yaitu tidak ada bandara langsung yang ke Wonosobo, kemudian jalur darat ke Dieng juga berliku karena jalan ke Dieng itu tanjakan yang cukup curam, begitu. Dan yang terakhir ada moda transportasi umum ke objek wisata yang belum memadai. Dampaknya membatasi jumlah dan kenyamanan wisatawan untuk berkunjung, meskipun secara individu maupun rombongan, begitu. Kemudian yang ketiga ada akomodasi atau penginapan. Di sini masih didominasi penginapan non-bintang seperti homestay, guest house, dan lainnya, sehingga keterbatasan fasilitas akomodasi yang bertaraf bintang. Begitu, di sini masih lebih ke losmen yang lebih banyak begitu, sehingga dampaknya tidak mampu melayani wisatawan menengah ke atas atau wisatawan MICE begitu. Dan yang kedua, menurunkan potensi pengembangan pasar wisatawan premium dan internasional. Kemudian yang ketiga adanya kurangnya promosi digital yang terpadu, sehingga minimnya penggunaan platform digital seperti Google Maps, TripAdvisor, dan marketplace wisata. Sehingga dampaknya destinasi berpotensi tinggi menjadi kurang dikenal dan dipinggirkan oleh wisatawan. Jadi dia kurang famous dari kalangan wisatawan begitu. Kemudian yang kelima itu kurangnya fasilitas penunjang MICE. Yang pertama, belum tersedia gedung konvensi modern yang berkapasitas besar di Wonosobo. Kemudian hotel-hotel masih terbatas dalam fasilitas meeting dan exhibition-nya, begitu. Kemudian untuk dampaknya dari hal ini adalah sulit menarik wisatawan MICE untuk mengadakan event berskala nasional atau internasional secara profesional, Ibu Bapak, begitu. Dan yang terakhir ada isu-isu pariwisataan yang terakhir adalah ancaman kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena yang pertama, over tourism di Dieng menyebabkan tekanan pada lingkungan seperti sampah, polusi visual, dan kerusakan alam. Dan yang kedua, adanya kurangnya edukasi wisatawan dan masyarakat soal ekowisata. Sehingga dampak dari hal tersebut ialah menurunkan kualitas destinasi dan kelestarian jangka panjang. Begitu Ibu Bapak untuk isu-isu pengembangan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kemudian untuk jumlah kunjungan wisata mancanegara dan Nusantara di Wonosobo, ini saya mengambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS di Sporapar Jawa Tengah. Di sini dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.
mohon maaf tidak bisa saya lampirkan di tahun 2025 karena untuk yang tahun 2025 masih proses karena belum selesai tahunnya. Jadi di update-nya itu di akhir tahun atau di awal tahun begitu Ibu Bapak. Sehingga di sini kita melihat yang tabel paling bawah itu ada Kabupaten Wonosobo dari tahun 2020, 2021 sampai tahun 2024 itu ada peningkatan, penurunan lalu peningkatan. Sehingga kita bisa melihat di tahun 2020 itu sudah mulai COVID, namun belum terlalu booming ya, belum terlalu puncaknya COVID, sehingga di sini masih banyak wisatawan Nusantara yang berkunjung. Sehingga di tahun 2021, 2022 itu COVID sudah di puncak-puncaknya sehingga semakin menurun wisatawan Nusantara saja ya Ibu Bapak. Sehingga di tahun 2023 itu sudah mulai meningkat sehingga di tahun 2024 sudah sampai di puncak 2.435 juta dari wisatawan Nusantara yang berkunjung begitu. Sedangkan kalau wisatawan mancanegara itu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 itu juga semakin meningkat Ibu Bapak. Tentunya yang dimana seperti COVID di tahun 2021, 2022 itu tidak ada mancanegara yang berkunjung. Sedangkan di tahun 2020 itu sudah ada kisaran 126 wisatawan. Kemudian di tahun 2024 itu meningkat menjadi 1.410 wisatawan yang berkunjung dari mancanegara ke Kabupaten Wonosobo. Yang dimana kita mengetahui bahwa perkembangan ini semakin meningkat, berarti semakin dikenal Wonosobo ke mancanegara. Gitu. Kemudian di sini ada identifikasi destinasi tujuan wisata unggulan dan potensial serta atraksi wisatanya. Jadi Ibu Bapak jika ingin mengunjungi Kabupaten Wonosobo, di sini ada destinasi unggulan dan potensial ya. Yang pertama yang unggulan itu ada dataran tinggi Dieng. Di sini banyak sekali seperti Telaga Warna, Kawah Sikidang, kompleks wisata alam dan budaya. Kemudian yang kedua ada Bukit Sikunir. Di sini kita melampirkan atau memberikan atraksi wisatanya itu seperti Golden Sunrise, panorama Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Kemudian ada Telaga Warna Pengilon, itu fenomena air berubah warna, Ibu Bapak, yang jadinya warna-warni dan menjadi kejernihan atau pengilon, begitu. Kemudian ada Kawah Sikidang, di sini kawah aktif dengan uap dan lumpur yang belerang. Dan yang terakhir ada Telaga Menjer, Ibu Bapak. Di sini kita memberikan atraksi wisata utamanya yaitu danau alami luas seperti perahu wisata dan latar pegunungan Sindoro. Kemudian untuk destinasi potensial yang ada di Kabupaten Wonosobo itu yang pertama ada Curug Sikarim. Di sini kita menyajikan atraksi wisata utamanya itu air terjun, Ibu Bapak ya, begitu dengan suasana yang sejuk dan tenang. Kemudian ada perkebunan perkebunan teh. Di sini kita menyajikan agrowisata, edukasi teh, jalan kebun, dan panorama Gunung Sindoro, Ibu Bapak. Dan yang ketiga itu ada Taman Wisata Kalianget. Di sini itu pemandian air panas dan dingin. Dan ini sangat cocok untuk wisatawan yang berkeluarga ya. Ibu Bapak nanti jika Ibu Bapak berkeluarga bisa berkunjung ke sini karena di sini sangat cocok untuk family keluarga gitu ya, family wisatawan. Kemudian ada alun-alun dan Balik Kembang Park. Di sini taman kotanya karena di sini banyak sekali pohon-pohon yang rindang, cocok buat beristirahat dan santai begitu. Dan di sini banyak sekali UMKM yang jualan ya Bapak Ibu. Jadi tidak susah untuk mencari makanan. Dan yang terakhir ada Waduk Wadah Selintang. Nah, di sini itu bendungan yang besar, bisa memancing, naik perahu atau wisata alam dan konservasi lainnya, Ibu Bapak, begitu. Kemudian di sini saya paparkan juga untuk jumlah akomodasi bintang dan non-bintang yang ada di Kabupaten Wonosobo. Ini saya ambil dari BPS Dispora Par Jawa Tengah, mulai dari tahun 2024, Bapak Ibu. Karena di tahun 2025 juga masih belum diupdate karena mengikuti update tahunan di akhir tahun atau di awal tahun, begitu.
Di sini kita bisa melihat di tabel paling akhir di Kabupaten Wonosobo untuk untuk hotel atau akomodasi yang berbintang terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini untuk hotel yang berbintang itu dari hotelnya saja yang bintang 4 itu ada dua, sedangkan bintang 3 ada tiga, bintang 2 ada satu, dan yang lebih banyaknya itu adalah non bintang. Itu totalnya 160 Ibu Bapak begitu. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa yang non bintang itu lebih banyak daripada hotel berbintang, Ibu Bapak begitu. Kemudian untuk jumlah kamarnya tentunya jumlah kamar di Wonosobo itu lebih banyak yang non bintang. Karena kita bisa melihat kalau non bintang itu sampai 1.851 jumlah kamar. Sedangkan yang bintang 4 itu hanya 193, bintang 3 221, bintang 2 58, Ibu Bapak. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa di Wonosobo itu sudah ada akomodasi, namun kecil sekali ya perbedaannya antara akomodasi bintang dan non bintang. Sehingga di Wonosobo ini lebih banyak losmen, homestay begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini untuk aksesibilitas dari menuju ke Kabupaten Wonosobo. Di sini kita bisa menggunakan darat. Kalau menggunakan darat di sini bisa menggunakan bis, kemudian kendaraan pribadi, kemudian mobil itu masih bisa. Nanti kalau untuk rutenya atau jalannya itu sudah cukup bagus. Namun kalau ke Wonosobo ini tuh jalannya seperti likukan ular karena jalannya itu dataran tinggi. Jadi kita akan ada grafiknya naik turun Ibu Bapak begitu. Kemudian kalau Ibu Bapak mau menggunakan transportasi udara seperti pesawat, itu nanti bisa melalui YIA, Yogyakarta International Airport yang ada di Yogyakarta, atau Ahmad Yani di Semarang, atau di Sumarno juga bisa Ibu Bapak ya. Nanti eh, flightnya lewat sana, nanti menuju Wonosobonya menggunakan kendaraan darat begitu. Kalau untuk kereta api itu bisa dari stasiun terdekat kami itu ada di Kutoarjo dan Purwokerto. Lalu untuk ke lautnya itu bisa melalui akses lewat Pelabuhan Semarang dan Cilacap. Dan yang terakhir itu ada internal transportasi, Ibu Bapak. Karena di Wonosobo ini ada internal transportasi seperti angkot, travel, kemudian rental, bis pariwisata dan ojek online tentunya Ibu Bapak begitu. Sehingga di sini saya sudah buatkan diagram ya Ibu Bapak bahwa di sini Wonosobo letaknya di tengah-tengah sehingga kalau ke Purwokerto, ke Kutoarjo itu bisa Ibu Bapak kira-kira jaraknya berapa kilometer Bapak begitu. Kemudian di sini fasilitas pendukung pariwisata di Wonosobo. Di sini ada banyak sekali fasilitas pendukung pariwisata di Wonosobo, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada layanan kesehatannya. Di sini ada dua rumah sakit yang saya lampirkan karena di sini ada rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. Tapi kalau untuk seperti klinik-klinik itu banyak di Wonosobo, Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir jika ke Wonosobo terjadi kendala apapun nanti di tengah jalan dan lain sebagainya. Nanti di sini banyak sekali untuk klinik-klinik, tapi yang rumah sakitnya itu ada satu rumah sakit umum dan satu rumah sakit swasta begitu. Dan dia sudah difasilitasi dengan IGD 24 jam, rawat inap begitu Ibu Bapak. Kemudian untuk rest area di sini kita juga memberikan tiga rest area yaitu di Desa Kalikajar, yang pertama, yang kedua di Kebun Teh Candiasan, dan yang terakhir ada di Desa Serang, Ibu. Jadi nanti di fasilitas utama dari rest area ini tentunya ada masjid, toilet, warung makan, minimarket, UMKM, parkir bis. Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir kalau ingin beristirahat begitu. Kemudian untuk perbankan atau ATM itu nanti banyak sekali ATM mini ATM ya yang berada di pinggir-pinggir jalan, tapi untuk pusat dari kantor cabangnya itu ada di Kota Wonosobonya, ada Bank Mandiri, BRI, BCA, kemudian Bank Jateng juga kami ada, Ibu begitu. Kemudian untuk informasi wisata. Nah, kalau untuk informasi wisatanya ini kami memang belum tersedia, Ibu Bapak, untuk pusat informasi wisata resminya. Jadi nanti kalau Ibu Bapak mau lebih lanjut
mau mengetahui apa saja potensi-potensi destinasi yang ada di Wonosobo, itu kami arahkan ke digital atau ke Google Map, Google atau ChatGPT seperti itu. Karena kalau untuk yang PIC-nya langsung itu kami belum tersedia, Bapak Ibu. Jadi nanti itu ditaruhnya biasanya itu di hotel atau di gedung-gedung yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan begitu. Kemudian kalau untuk fasilitas pendukung pariwisata di Wonosobo lainnya itu ada kuliner. Di sini banyak sekali kuliner, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nanti di sini jarang ketemu makanan karena di sini kita sudah menyediakan beberapa banyak sekali UMKM, kemudian makanan khas di Wonosobo. Kemudian kalau untuk konektivitas atau sinyal, tentunya itu menjadi suatu hal yang dipertimbangkan lagi ya Ibu Bapak karena kita tahu bahwa di Dieng itu atau di Wonosobo itu kan dataran tinggi. Tapi jangan khawatir karena konektivitas kami itu sudah menggunakan 4G yang banyak dan nanti untuk tempat-tempatnya juga sudah disediakan WiFi, Ibu Bapak, begitu dan cukup stabil ya kalau komunikasi di Wonosobo. Dan yang terakhir untuk tempat ibadah, Ibu Bapak di pinggir jalan di sini banyak sekali ditemukan tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola atau gereja. Jadi jangan khawatir jika memang nanti berwisata ke Wonosobo tidak bisa beribadah karena kita sudah menyediakan untuk tempat-tempat ibadah begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk fasilitas konvensi yang ada di Wonosobo, di sini itu ada beberapa fasilitas konvensi yang ada di Wonosobo, namun tidak terlalu banyak, Ibu Bapak. Yang pertama itu ada hotel konvensi. Di sini hotel konvensi yang menyediakan itu hanya dua, yaitu di Eagle Hotel Wonosobo. Ini letaknya di pusat Wonosobo. Itu kapasitasnya 150 orang dan ini yang ruang terbesar, Ibu Bapak ya, begitu. Nanti di sana ada ballroom dan meeting room, kemudian seperti layaknya meeting nih Bu Bapak ya, nanti disediakan sound, lighting, terus coffee break dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Hotel Krisna Wonosobo, Ibu Bapak. Nanti di sini untuk kapasitasnya itu bisa mengikuti kemauan kita. Kita mau yang kecil nanti 10 orang saja, yang sedang itu 30 sampai 100 orang, kemudian yang besar itu 60 sampai 250 orang dan yang terakhir super besar, Ibu Bapak di sini 120 sampai 500 orang saja yang paling super besar. Nanti untuk fungsi dan fasilitasnya juga di sini ada ruang meeting berlapis kapasitas, Ibu Bapak. Dan hotel ini sudah di hotel bintang 4. Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir jika memang nanti bisa meeting sekaligus untuk akomodasinya Ibu Bapak begitu. Kemudian di sini juga ada gedung pemerintahan yang disewakan Ibu Bapak namanya Gedung Sasana Adipura Kencana. Di sini untuk kapasitas 800 sampai 1.000 orang begitu. Nanti di sini biasanya difungsikan untuk pertemuan skala besar seperti dinas, komersial, atau internasional. Dan juga tentunya parkirannya luas, ada panggung, musola, toilet sudah lengkap di sini Bapak Ibu begitu. Kemudian ada juga gedung serbaguna yang kami sediakan. Di sini ada 3 gedung serbaguna yang kami sediakan. Ada di Candi Rito di Kerte, kemudian ada di Madusari Kalikajar, dan di Sidodadi Sapuran, Ibu Bapak. Untuk kapasitasnya ini banyak orang ya, tidak bisa kami sebutkan karena bisa memasuk, bisa cukup kurang lebih 500 orang itu masih bisa cukup, Ibu Bapak, begitu. Dan fungsinya juga di sini disediakan untuk masyarakat yang mau buat hajatan, pernikahan, resepsi, kemudian rapat, workshop, atau kegiatan lainnya itu bisa begitu. Dan yang terakhir kami juga bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Wonosobo, Ibu Bapak, karena di sana itu memiliki ruangan yang memiliki kapasitas itu kurang lebih 1.000 orang, sehingga besar sekali jika memang digunakan untuk konvensi Bapak Ibu. Karena di sana sudah dilengkapi dengan sound system dan proyektor, sehingga sudah cukup memadai untuk kegiatan seperti meeting atau workshop ataupun kegiatan lainnya Bapak Ibu begitu. Kemudian untuk event-event yang ada di Wonosobo itu tahunan maupun reguler itu biasanya di Wonosobo itu ada 4 event yang wajib ya yang sudah dilakukan setiap tahun.
Yang pertama itu ada Festival Balon Udara Wonosobo. Ini di kisaran bulan April itu ada Festival Balon Udara Wonosobo. Nanti ini banyak sekali Bapak Ibu wisatawan mancanegara maupun Nusantara yang datang dan tentunya itu akan crowded kalau ke sini. Jadi kalau bisa Ibu Bapak jika mau ke sini itu nanti di 2 atau 3 hari sebelum event terjadi, event dilakukan bisa mengunjungi ke sini dulu biar tidak terlalu crowded ketika datang ke Festival Balon Udara di Wonosobo. Kemudian ada Wonosobo Night Fashion Carnival. Nah, ini setiap bulan Juli, setiap bulan Juli kegiatan ini dilakukan. Dan ini biasanya di malam hari dilakukan. Nanti ini seperti jalan di tengah jalan itu nanti diberikan akses untuk fashion show, Ibu Bapak, begitu. Kemudian yang ketiga ada Dieng Culture Festival. Ini dilakukan di bulan Agustus, Bapak Ibu kemarin di tanggal 23 dan 24 Agustus. Ini sudah diselenggarakan kegiatan Dieng Culture Festival ini dan tentunya wisatawan sangat antusias untuk mengunjungi Wonosobo mengikuti acara Dieng Culture Festival ini, Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada pagelaran seni kerakyatan atau Krisna Budaya. Ini nanti disediakan satu panggung untuk kegiatan pagelaran seni kerakyatan ini. Dan ini dilakukan di kisaran bulan Juli, Bapak Ibu. Sehingga, apa sih faktor-faktor kekuatan dari destinasi yang ada di Kabupaten Wonosobo? Yang pertama itu pesona alam yang luar biasa. Kita mengetahui bahwa Kabupaten Wonosobo itu memiliki pesona alam yang luar biasa, yang memiliki alamnya yang sangat indah, sehingga itu adalah faktor kekuatan destinasi yang ada di Wonosobo. Yang kedua yaitu kearifan lokal dan produk unggulannya. Ada produk lokal kami yang sampai saat ini itu masih eksis ya Ibu Bapak seperti Karika, kemudian Purwaceng itu juga sangat eksis sampai saat ini begitu. Kemudian yang ketiga ada kuliner khas yang lezat dan terjangkau seperti mie ongklok. Kalau Ibu Bapak ke Wonosobo, mie ongklok itu tidak terlalu mahal, hanya kurang lebih sekitar 15.000, Ibu Bapak sudah merasakan makanan tradisional, makanan khas asli Wonosobo namanya mie ongklok. Kemudian yang keempat ada aksesibilitas yang relatif baik. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, meskipun Wonosobo itu daerah yang dataran tinggi dan jalannya itu berliku, itu namun tidak masalah karena jalannya itu halus, tidak ada lobang-lobang maupun batu-batu yang banyak tidak ada sehingga aman. Namun memang perlu hati-hati karena jalannya yang berliku begitu. Kemudian yang kelima itu ada pengakuan nasional sebagai kawasan strategis pariwisata, Ibu Bapak, di mana kita mengetahui bahwa Dieng ini termasuk Dieng Wonosobo ini termasuk dalam 88 kawasan strategis pariwisata nasional yang membuka peluang pengembangan infrastruktur pendukung seperti rest area, Bapak Ibu, begitu. Sehingga ini adalah faktor kekuatan destinasi dari Kabupaten Wonosobo, Ibu Bapak. Lalu ada juga Ibu Bapak untuk faktor kelemahan destinasinya. Yang pertama itu ada infrastruktur pendukung yang masih terbatas. Seperti yang saya jabarkan tadi di awal, di sini di Wonosobo itu masih minim sekali untuk konvensi-konvensi karena kalau kurangnya konvensi otomatis orang yang mau melakukan kegiatan MICE juga akan berpikir berulang kali karena kurangnya atau kurang tersedianya fasilitasnya begitu. Kemudian yang kedua kurangnya promosi dan informasi wisata. Karena kita tahu sampai hari ini juga di Wonosobo itu masih masih belum tersedia TIC. Sehingga itu kurangnya informasi wisata dan kurangnya promosi. Jadi pelaku wisata di sini di Wonosobo masih belum terlalu eksis terkait promosi digital seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter yang zaman sekarang sudah sering kita akses ketika kita mencari tempat wisata begitu. Terus yang ketiga ada transportasi lokal yang tidak selalu memadai. Memang di Wonosobo itu ada transportasi internal seperti angkot dan lain sebagainya, namun tidak bisa menjangkau terlalu jauh seperti ke Dieng
itu hanya bisa dihitung satu, dua, tiga yang bisa ke Dieng mengantarkan wisatawan begitu. Sehingga kalau wisatawan mau ke Dieng melewati Wonosobo itu harus menggunakan transportasi pribadi lebih prefernya Ibu Bapak begitu. Kemudian yang keempat ada variasi fasilitas dan hiburan yang terbatas. Seperti yang saya infokan tadi, untuk event tahunannya itu kurang lebih hanya 4 Ibu Bapak. Karena melihat untuk kondisi di Wonosobo itu memang masih minim untuk fasilitas dan hiburannya, Ibu Bapak, begitu. Dan yang kelima itu terkadang terlalu padat saat musim liburan. Seperti kegiatan-kegiatan event culture yang tadi di tanggal 23 sampai 24 Agustus kemarin itu sangat padat sehingga wisatawan itu masih mikir-mikir mau ke sana karena otomatis pasti crowded dan dia padat tentunya di sana. Dan yang terakhir ada potensi biaya tambahan dan retribusi yang berlapis. Kita tidak bisa memungkirkan bahwa ketika kita ke wisata itu pasti ada berkali-kali ya kita membayar parkir dan tentunya ini tidak memberi rasa aman, nyaman kepada wisatawan yang berkunjung, Ibu Bapak. Sehingga ini merupakan faktor-faktor kelemahan destinasi yang saya paparkan untuk hari ini, Bapak Ibu, begitu. Kemudian, saran untuk pengembangan destinasi secara umum di Wonosobo, di sini saya sudah di sini saya melampirkan ada 6 saran untuk pengembangan dari aspek pengembangan. Yang pertama itu ada akses dan infrastrukturnya, Ibu Bapak. Yang pertama, di sini saran konkretnya itu ada perbaiki jalan ke lokasi wisata, seperti ke Dieng atau Sikunir. Yang di sini yang saya maksud adalah memberikan pelang-pelang atau rute karena di jalan kita mau ke Dieng atau Sikunir ini memang minim sekali pelang-pelang begitu. Dan yang kedua tambah lagi untuk rest areanya, toilet, parkir untuk kenyamanan wisatawan yang memang dari jauh ke Wonosobo tentunya ke Dieng itu untuk beristirahat. Dan yang terakhir ada sediakan transportasi wisata lokal atau angkot yang lebih banyak lagi begitu. Kemudian yang kedua itu ada promosi dan digitalisasi karena kita tahu bahwa sampai saat ini itu untuk promosi dari Kabupaten Wonosobo ini masih minim di bidang promosi dan digitalisasinya Ibu Bapak sehingga saya menyarankan itu undang travel blogger atau influencer untuk melakukan promosi. Kemudian nanti ada QR code untuk info lokasi dan website resminya Ibu Bapak begitu sehingga nanti menarik wisatawan lebih lebih banyak lagi berkunjung ke Wonosobo. Dan yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat. Tentunya masyarakat sekitar wisata juga itu dilatih untuk menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku UMKM. Kemudian lebih banyak lagi untuk dikembangkan desa wisata. Karena saya percaya di Wonosobo ini desa wisatanya itu cukup memadai karena desanya itu cukup memadai untuk dijadikan desa wisata begitu. Dan yang terakhir ada dukungan produk lokal. Jadi untuk produk lokal seperti karika, kopi, purwaceng itu lebih dibanyakan lagi untuk produksinya sehingga orang-orang yang datang ke Wonosobo bisa membawa oleh-oleh Bapak begitu. Kemudian yang keempat itu ada event dan festival. Di sini perkuat lagi untuk acara Dieng seperti Dieng Culture Festival. Kemudian tambah event musiman lagi. Mungkin setiap bulan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahun gitu. Dan yang terakhir ada buat kalender event tahunan tentunya nanti di Dispar, Dinas Pariwisata yang akan diinformasikan ke Instagram atau ke sosial media lainnya agar wisatawan yang di luar itu bisa ancang-ancang ketika mau ke sini di bulan berapa mereka biar bisa mungkin mengambil cuti atau liburannya Ibu Bapak begitu. Dan yang kelima itu ada keberlanjutan lingkungan dengan cara saran konkretnya itu ada kelola sampah di lokasi wisata. Tentunya sampah ini menjadi hal yang perlu diperhatikan Ibu Bapak begitu. Karena untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas pengalaman wisatawan begitu. Kemudian edukasi wisatawan untuk menjaga alam dengan cara memberikan informasi papan-papan informasi di setiap
objek wisata. Dan yang terakhir ada batasi pengunjungan saat over capacity atau high session sehingga tidak menjadi crowded atau wisatawan tidak nyaman ketika sudah datang ke sana begitu. Dan yang terakhir ada kolaborasi dan investasi. Tentunya ini nanti libatkan pemerintah, swasta dan komunitas dalam pengelolaan. Sehingga nanti meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pembangunan jangka panjang yang diharapkannya, Ibu Bapak. Sehingga nanti juga perlunya undang investor untuk bangun fasilitas ramah lingkungan. Ini tidak terlalu banyak investor, namun satu, dua, tiga investor itu cukup untuk memberikan dana untuk dikembangkan lagi fasilitas-fasilitas ramah lingkungan di Kabupaten Wonosobo. Dan tentunya buat forum pariwisata daerah, Ibu Bapak begitu. Kemudian untuk saran khusus untuk pengembangan kegiatan event dan konvensi MICE di Wonosobo, itu di sini saya mengambil ada 6 aspek. Yang pertama itu adalah infrastruktur pendukung. Jadi saran pengembangannya itu adalah peningkatan akomodasi MICE. Kemudian pembangunan gedung serbaguna atau convention center dan yang terakhir yaitu perbaikan akses dan transportasi. Jadi tujuannya yaitu bisa dikelola oleh pemerintah daerah nantinya untuk pembangunan gedung serbaguna, kemudian peningkatan akomodasi itu seperti hotel, ruang meeting, dan jalur utama ke Dieng tentunya perlu diperhatikan lagi biar wisatawan yang jauh-jauh mau ke Dieng ke Wonosobo itu tentunya sudah mengetahui jalannya itu dengan baik dan benar karena sampai saat ini masih ada yang tersesat begitu melewati jalan-jalan yang kecil, Ibu Bapak begitu. Dan yang kedua yaitu ada promosi dan branding. Di sini pengembangan paket MICE nanti dikembangkan, dibungkus menjadi paket-paket MICE, Ibu Bapak, begitu. Seperti venue, transportasi, akomodasi, kuliner, dan wisata lainnya, begitu. Dan yang ketiga ada kolaborasi dengan stakeholder lainnya, yaitu libatkan UMKM dan komunitas lokal dan pelatihan SDM pariwisata dan IO. Nanti tujuannya untuk UMKM ini yaitu tujuannya souvenir, makanan, jasa transportasi lokal. Sedangkan pelatihan SDM itu nanti fokusnya pada hospitality, protokol event, dan pemandu wisata. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, itu nanti ada segmen dan tema unggulan. Di sini fokus pada Eco MICE, yaitu acara MICE dikombinasikan dengan wisata alam dan edukasi lingkungan. Begitu. Kemudian ada kalender event. Jadi ini nanti setiap bulannya itu ada kalender event yang diinformasikan ke wisata. Jadi seperti yang saya infokan tadi, biar wisatawan itu bisa ancang-ancang datang ke Kabupaten Wonosobo untuk menikmati wisata yang sudah disediakan setiap bulanan, tahunan, begitu. Dan yang terakhir ada digitalisasi MICE, Ibu Bapak. Di sini adanya portal informasi dan reservasi MICE agar lebih terstruktur ketika wisatawan dari mancanegara maupun Nusantara secara rombongan datang ke Kabupaten Wonosobo untuk menikmati wisata yang sudah disediakan. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk saran khusus dari saya. Sehingga ini untuk presentasi saya dan ini adalah foto-foto yang saya lampirkan. Di sini ada Dieng Wonosobo, kemudian untuk pemandangan dari Wonosobo itu sangat indah sekali Bapak Ibu, begitu. Kemudian Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya presentasikan, saya paparkan hari ini untuk potensi destinasi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Semoga Ibu Bapak yang melihat video saya saat ini bisa tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Wonosobo karena di Wonosobo itu sangat banyak sekali atraksi wisatanya, destinasi wisatanya yang indah sekali, cocok untuk healing, kegiatan wellness, dan lainnya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan, sudah melihat presentasi saya di pagi hari ini. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kata yang salah maupun kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.